Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan terus belajar meskipun di rumah ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Pada bab kedua atau pelajaran kedua ini, kita akan belajar mengenal nama Allah dan kitabnya. Kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah dan kepada Rasul siapa diwahyukan. Jangan lupa disimak sampai habis ya. Mengenal kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui bahwasannya rukun Islam kita ada yang mengenai tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu letaknya pada rukun Islam yang ketiga. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak, kita akan termasuk pada golongan orang-orang yang sesat. Cara beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini akan adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap serta berperilaku agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul yang diwahyukannya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan berbahasa Kipti. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diberikan kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani. Ajaran dalam kitab Taurat seperti meliputi perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan mencuri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Ajaran dalam kitab Injil ini seperti perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab kita umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad pada peristiwa yang dikenal dengan Nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita wajib membaca Al-Quran sebagai pedoman bagi hidup kita. Nah, anak-anak ibu, berikut itulah penjelasan mengenai bab kedua kita tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa disimak dan disaksikan ya video ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Assalamualaikum.